Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, bahkan dapat kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kelas 11 hari ini adalah bab 14 yang berjudul Kebudayaan untuk Kehidupan. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21, Imamat pasal 6 dan pasal 13, Ulangan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan Ester pasal 4. Nah, melalui materi ini ada beberapa uraian materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, apakah itu kebudayaan? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan. Yang keempat, melestarikan budaya. Dan yang kelima, kebudayaan untuk Tuhan. Baiklah anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama. Apakah itu kebudayaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya, bentuk jamak dari budi, artinya budi atau akal. Jadi kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal, sedangkan budaya sendiri berarti akal budi, hasil dari akal budi. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Jadi, dimanapun manusia mengubah atau mengusahakan kemungkinan-kemungkinan jasmani dan rohani di dalam alam yang Tuhan ciptakan, di situ terdapat kebudayaan. Kebudayaan merupakan cara hidup yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang berkembang dan dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak, mari kita melihat ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, bersifat historis. Kebudayaan bergerak secara dinamis dalam sejarah dan selalu maju terus, diwariskan turun-temurun. Yang kedua, bersifat geografis. Perkembangan kebudayaan tidak selalu bersama-sama, ada yang cepat tetapi ada yang lamban bahkan berhenti. Dan yang ketiga, bersifat pewujudan nilai-nilai. Kebudayaan selalu menghasilkan perilaku atau tata cara hidup yang menunjukkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat. Jadi anak-anak, kebudayaan sangat kompleks dan dinamis, terus berkembang
dan melingkupi segala segi kehidupan manusia. Uraian materi yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Mari kita melihat beberapa unsur kebudayaan. Yang pertama, kesenian, yaitu tarian, nyanyian, adat istiadat, tradisi, upacara adat, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan pola kehidupan dan kebiasaan suku tersebut. Yang kedua, sistem teknologi dan peralatan, yaitu benda-benda tradisional seperti senjata, alat pertanian, alat rumah tangga, menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, sistem organisasi masyarakat, yaitu peraturan adat dan ketentuannya. Yang keempat, bahasa, yaitu bahasa daerah atau bahasa ibu yang digunakan dalam keluarga atau suku tertentu dengan tata krama penggunaan baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam upacara-upacara tertentu. Yang kelima, sistem mata pencaharian dan ekonomi, yaitu kebiasaan sehari-hari dalam mengolah alam, kebun, mata pencaharian utama di suatu daerah, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan, yaitu suatu yang lahir dari kemampuan akal budi manusia menciptakan sesuatu yang berbeda yang perlu disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketujuh, sistem religi, yaitu kepercayaan seseorang atau suatu suku terhadap Yang Maha Kuasa. Jadi anak-anak, kebudayaan memiliki cakupan dan unsur yang luas untuk seluruh kehidupan manusia. Alkitab telah mencatat beberapa kebiasaan atau tradisi yang harus dilakukan dan ditaati. Semua diberikan Tuhan agar manusia dapat menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah, baik secara pribadi maupun sebagai satu bangsa pilihan Allah. Uraian materi yang ketiga, perkembangan kebudayaan. Kebudayaan pada awalnya hanya ada dan berkembang di daerah asalnya. Misalnya, kebudayaan bangsa Yahudi hanya ada di Israel, atau kebudayaan Maluku Utara hanya berada di Maluku Utara. Nah anak-anak, ketika Tuhan mengacaukan bahasa manusia dalam peristiwa Menara Babel, mereka terserak ke berbagai penjuru dunia berdasarkan bahasa mereka masing-masing. Mereka membawa budaya mereka kemanapun mereka pergi. Lalu lahirlah budaya-budaya baru sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat mereka berada. Perkembangan tidak hanya disebabkan oleh perpindahan tempat, tetapi juga karena perubahan zaman. Nah, mari kita melihat beberapa faktor penyebab perkembangan dan perubahan kebudayaan. Yang pertama, faktor internal, yaitu demografis, sosial, bencana alam, dan lingkungan. Secara demografis, kebudayaan dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan imigrasi. Secara sosial, kebudayaan menyesuaikan dengan lingkungan sosial di mana ia berada. Secara lingkungan, keberagaman di sekitar kita dapat membuat budaya dan tradisi harus menyesuaikan dengan keadaan setempat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu perdagangan, penyebaran agama, dan peperangan. Transaksi dagang dan peningkatan ekonomi turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Dalam kegiatan penyembahan agama, ajaran-ajaran agama akan mempengaruhi pola kehidupan yang dapat membuat perubahan gaya hidup suatu bangsa.
Peperangan adalah peristiwa yang tidak menyenangkan dan menimbulkan luka di hati para korban. Masyarakat setempat harus menyesuaikan diri dengan perubahan pasca perang. Uraian materi yang keempat adalah melestarikan kebudayaan. Anak-anak, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat atau suku tertentu berkembang seiring kemajuan zaman. Kebudayaan adalah kekayaan masyarakat yang tidak hanya dapat memberi nilai ekonomis, tetapi merupakan sarana untuk mengajarkan norma dan nilai-nilai luhur pada manusia. Memang, tidak semua bagian dari kebudayaan dapat dilakukan karena sebagian terhubung dengan mistik atau kuasa gelap dan sinkretisme. Di beberapa daerah terdapat upacara pemanggilan arwah orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kebudayaan yang harus dilestarikan adalah kebudayaan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang tidak ada hubungannya dengan kuasa gelap, jahat, atau apapun bentuknya. Kebudayaan yang benar adalah kebudayaan yang memuat nilai-nilai luhur dan norma yang baik untuk kehidupan bersama, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Maka perlu dilestarikan dengan cara memelihara dan melaksanakan norma-norma yang diajarkan budaya, serta menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur di dalamnya. Uraian materi yang kelima, kebudayaan untuk Tuhan. Anak-anak, manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan. Kebudayaan adalah kehidupan manusia itu sendiri karena merupakan tata cara hidup dan bagaimana manusia menjalani kehidupan. Nah, di dalam kebudayaan, Allah menyatakan kehendaknya sehingga manusia memahami maksud Tuhan dalam konteks kehidupannya sendiri. Secara otomatis, sesungguhnya gereja telah lahir dan berkembang di dalam kebudayaan setempat. Nah, anak-anak, mari kita melihat sejarah perjalanan gereja dan kebudayaan. Ada beberapa sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan. Yang pertama, antagonis. Gereja memandang kebudayaan berada di bawah kekuasaan sejahat sebagai kerajaan kegelapan, sedangkan warga gereja adalah anak-anak terang. Yang kedua, dominan. Di samping hukum alam, ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum ilahi yang dinyatakan oleh Allah. Yang ketiga, akomodasi. Gereja tidak bertentangan dengan kebudayaan, tetapi juga tidak menyatakan diri di dalam kebudayaan. Yang keempat, dualisme. Gereja terpisah dari kebudayaan namun tidak saling bertentangan, sehingga orang Kristen dapat berada dalam kebudayaan sekaligus juga dalam anugerah Allah. Yang kelima, pengudusan. Banyak orang yang tidak menyetujui keempat sikap sebelumnya. Mereka tidak bersedia diatur dan dikuasai oleh kebudayaan, tetapi juga tidak dapat menguasai kebudayaan. Nah, sikap gereja yang tepat adalah sebagai pengubah yang membenarkan bagian yang salah dan menguduskan yang tercemar untuk membaharuinya. Dalam hal ini, gereja mengadopsi bagian tertentu dalam kebudayaan yang dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran umum tentang sikap dan hubungan gereja dan kebudayaan. Untuk diketahui bahwa tidak ada gereja yang secara murni mengambil salah satu dari kelima sikap tersebut.
Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kebudayaan untuk kehidupan. Melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa kebudayaan adalah mencakup seluruh kehidupan manusia. Dan melalui kebudayaan Allah hadir di dalamnya untuk menyatakan dirinya. Yang perlu kita waspadai adalah diperlukan hikmat daripada Tuhan untuk melihat kebudayaan yang berkenan kepada Tuhan. Kebudayaan yang berkenan kepada Tuhan adalah kebudayaan yang tidak dikuasai oleh roh-roh jahat atau roh-roh nenek moyang. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat memahami dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah anak-anakku semuanya, kita sudah belajar pelajaran agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam pembelajaran pada hari ini. Melalui pembelajaran hari ini, kami mengetahui bahwa kebudayaan adalah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk menghargai kebudayaan yang ada, dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat membedakan budaya yang berkenan kepada Tuhan dan budaya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami semua, khususnya anak-anak, agar mereka dapat mengerti dan memahami pelajaran yang kami pelajari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu tetap terus mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.